Dari sebelum dikerjakan, Mas, progresnya? Ya, kalau progresnya boleh dibilang jika durasi dari angka 0 sampai 100, ya kalau saya kemarin itu mungkin 20 hanya 30, sekarang sih udah 70 sampai di 90 kalau menurut saya. Karena jauh banget lah. Jauh ya, rasa nggak ada hambatan ya? Nggak ada hambatan. Kayak di dalamnya ada stempetnya ya? Ya, jadi nyutnya dapat ya? Sampai kayak rasa ringannya udah sangat jauh gitu loh ya, yang saya rasain. Terus tahap demi tahap? Tahap demi tahap, artinya proses tadi sih, kalau ngomongin soal hasil, ya sangat memuaskan. Ya, karena tarikan rem saya udah sangat-sangat jauh kalau menurut saya dari awal yang belum ditanganin, terus awal ditangani. Fungsikan dengan benar supaya nggak cuma dapat elastisitasnya tapi juga otomatisnya. Oke, sekarang versi baru, Ana mau melihat klien Ana di depan Ana untuk melakukan pengereman yang benar, tapi Ana hanya lihat matanya saja ya. Kalau saya bilang rem dengan benar ya Mas ya. Lihat mata saya mau cek. Relax ya, relax. Nafas relax. Rem Mas. Lihat lagi ya. Sekarang bayangkan apapun boleh, meskipun pandangan ke saya. Bayangkan apapun boleh, relax. Rem Mas. Oke, stop. Ana melihatnya pergerakannya sangat bagus, sangat rileks ya. Kalau Ana boleh berpendapat, sepertinya Masnya nggak ada kesulitan sama sekali untuk menggerakkannya. Ya, betul ya. Slow. Tapi dapatnya dalam. Ya, betul ya. Sangat dalam. Kalau dirasa dari sebelum dikerjakan, Mas, progresnya? Ya, kalau progresnya boleh dibilang jika durasi dari angka 0 sampai 100, ya kalau saya kemarin itu mungkin 20 hanya 30, sekarang sih udah 70 sampai di 90 kalau menurut saya. Karena jauh banget lah. Jauh ya, rasa nggak ada hambatan ya? Nggak ada hambatan. Kayak di dalamnya ada stempetnya ya? Jadi nyutnya dapat ya? Sampai kayak tarikan nafas pun kalau yang belum ada penanganan itu kayak ada sesak gitu. Iya pasti, karena jalur-jalurnya kan tadi kabelnya yang saya bilang Mas, hati-hati nanti kalau ada rasa nyeri ya, karena disetel kabelnya. Jadi organ yang rusak saat mengeluhkan cepat keluar itu hanya satu, pubococcygous muscle. Tapi yang merusaknya banyak saat berlarut-larut tidak segera dibenahi gitu. Untuk pengerjaan pubococcygous muscle sendiri, operasinya belum ditemukan secara klinis dan Ana pun membongkarnya dengan cara lain. Pemirsa, Ana selesai di tahap 2 untuk klien Jawa Timur, usianya 40-an, keluhannya cepat keluar dan merasa tidak terserang gangguan ereksi. Ereksinya masih bagus. Keluhannya hanya di cepat keluar. Tahap 1 sudah selesai, tahap 2 pun sudah. Sebentar lagi pengerjaan di tahap ketiga. Klien sedang ke kamar mandi. Anda boleh dengarkan penyampaiannya. Minum dulu Mas. Lagi takut. Pasien di depan Ana sedang minum. Jeda sebentar. Kalau bisa pakai berdiri Mas, jangan duduk. Pakai jalan-jalan boleh. Nah, Ana mau minta pendapat. Kesini nggak apa-apa Mas. Nah, saya mau minta pendapat Masnya untuk keluhan ejakulasi dininya. Untuk tahap pertama tadi, apa yang dirasakan Mas di tahap pertama pengerjaan? Ya, kalau pengerjaan tadi, kalau soal di pengetesan pengiriman, memang waktu datang belum dikerjakan, berat. Nah, setelah ada terapi yang pertama, sudah ada ringan, terus kedua agak berat lagi dikit. Tadi disetel ya, dulu. Ketiga lagi ringan lagi, terus habis itu yang tengkurap tadi lebih kayak, maksudnya tarikannya itu
dalam banget gitu loh. Jadi lebih ini. Ana terjemahkan. Di tahap pertama, sebelum pengerjaan dulu, disuruh ngetes dulu. Betul. Dites dulu nih mas, remnya. Oke, sudah. Sebelum dikerjakan gimana mas? Berat. Ya. Kemudian tahap pertama tapi baru separuh jalan, nggak usah disebutkan apa yang dikerjakannya. Okay. Di tahap pertama tapi baru separuh jalan, rasakan apa mas? Tarikannya ringan. Lebih ringan. Kemudian dilanjutkan tuntas di tahap pertama. Tambah lebih ringan. Kemudian anak mau setel ini seperti turun mesin memang untuk sinkronkan dengan kemampuan gasnya. Anak harus setel dulu tanpa bilang ke klien. Saat di setel, setelah tahap pertama menjelang tahap kedua, Anak setel apa yang terjadi mas? Remnya ini lagi lebih berat lagi. Nah, ini satu pembuktian bahwa tindakan demi tindakan tidak melulu harus langsung seperti yang diharapkan, karena harus ada sinkronisasi dengan organ lainnya. Setelah tahap pertama ada penyetelan terasa berat lagi, seperti kurang gemuk, apa mas ya? Kurang stempet, berbet gitu ya. Kemudian tahap kedua dilakukan. Di awal-awal rasanya gimana mas? Baru masuk ke fase tahap kedua. Udah ringan lagi ya. Kemudian tahap 2 dilanjutkan sampai pertengahan, rasanya ringan lagi. Selesai tahap kedua, tuntas, apa yang dirasakan mas? Sangat ringan sekali untuk keluhan ejakulasi dininya sudah tuntas memang. Di tahap ketiga ini nanti sinkronisasi lagi antara gas dan rem, tapi sebenarnya gasnya tadi sebelum disetel sudah dibeneri dikit. Nanti dibeneri lebih lagi supaya tidak hanya keluhannya teratasi untuk kasus ejakulasi dini, tapi juga gasnya yang dianggap tidak bermasalah, tapi dalam kacamata anaterapis apa tadi yang disampaikan mas? Ya supaya tetap keren terus tadi, tetap harus dijaga antara rem, terus berpola hidup sehat juga, tetap harus menjaga kayak setelah senam harus ada peremasan, artinya perenggangan supaya untuk menjaga gernya tadi stabilitasnya itu bahasanya. Kemudian tadi Ana sebenarnya sudah membaca bahwa sistem saraf masnya ini sudah ada sedikit gangguan yang belum dirasakan. Jadi saat Ana sampaikan mas harus lakukan ini, ini sebenarnya lampu kuning mas, rambu-rambu nih supaya nanti nggak kena mas. Ini sudah mulai ada tanda-tandanya. Nah, selain dibeneri juga akan diberikan rambu-rambunya supaya yang akan datang menyerang nggak jadi, karena kita sudah membentengi. Gitu. Sebelum dilakukan tindakan di tahap ketiga, Ana mau tanya mengenai proses terapi ini yang dirasakan oleh pasien Ana kali ini dari Jawa Timur. Selama proses berlangsung, pendapatnya tentang terapi ini mas? Ya kalau soal terapis, saya kira hal yang wajar ada yang dirasakan sakit karena kurangnya olahraga tadi, artinya juga mungkin titiknya nggak nyampe, meskipun rajin olahraga titiknya nggak nyampe situ. Olahraga jadi pun juga mungkin olahraga yang tidak diharapkan untuk menjaga atau merawat vitalitas itu. Cuman artinya itu hanya sesaat saja yang saya rasakan. Yang sekarang pun udah nggak ada masalah. Saat waktu artinya pelenturan tadi lah itu yang saya rasakan sakit. Tapi setelah ini nggak ada rasa sakit sama sekali. Kalau mengenai progres yang dirasakan tahap demi tahap, pendapatnya apa mas? Kalau progresnya banyak kemajuan sangat signifikan ya, karena hanya beberapa menit atau belum satu apalagi jam. Tadi yang apalagi yang ini tadi loh mas, tahap pertama baru tek mas rasain. Ya itu artinya itu hanya berapa menit gitu ya durasinya, terus disuruh ngerasain, artinya baru hanya udah sangat jauh gitu loh ya yang saya rasain. Terus tahap demi tahap artinya proses tadi sih kalau ngomongin soal hasil ya sangat memuaskan karena tarikan rem saya udah sangat jauh kalau menurut saya dari awal yang belum ditanganin, terus awal ditanganin yang separuh, terus nyoba
itu tadi disetel atau tidak saya nggak tahu kan bahasanya, yang jelas rem sempat kok keras lagi, terus begitu itu dibenain kendor lagi, artinya enak lagi, tarikannya enteng. Terus yang sempat kedua total tadi itu malah lebih enteng banget lah. Atau bahasa saya tarikannya ya sangat-sangat enteng. Ini yang saya bilang, perlahan-lahan, nggak cuma elastisitasnya Mas yang akan kembali, tapi juga otomatisnya. Ya. Jadi fungsikan dengan benar supaya nggak cuma dapat elastisitasnya, tapi juga otomatisnya. Oke, sekarang versi baru, Ana mau melihat klien Ana di depan Ana untuk melakukan pengereman yang benar, tapi Ana hanya lihat matanya saja ya. Kalau saya bilang rem dengan benar ya Mas ya. Lihat mata saya mau cek, relax ya, nafas relax, rem Mas, rem, santai aja, rem. Oke, stop. Relax lagi ya. Sekarang bayangkan apapun boleh, meskipun pandangan ke saya. Bayangkan apapun boleh, relax, rem Mas. Oke, stop. Ana melihatnya pergerakannya sangat bagus, sangat relax ya. Kalau Ana boleh berpendapat, sepertinya Masnya nggak ada kesulitan sama sekali untuk menggerakkannya. Ya, betul ya. Slow. Tapi dapatnya dalam. Ya, betul ya. Sangat dalam. Kalau dirasa dari sebelum dikerjakan Mas, progresnya? Ya, kalau progresnya boleh dibilang jika durasi dari angka 0 sampai 100, ya kalau saya kemarin itu mungkin 20 hanya 30, sekarang sih udah 70 sampai di 90 kalau menurut saya. Karena jauh banget lah. Jauh ya. Rasa nggak ada hambatan ya. Nggak ada hambatan. Kayak di dalamnya ada stempetnya ya. Jadi nyutnya dapat ya. Sampai kayak tarikan nafas pun kalau yang belum ada penanganan itu kayak ada sesak gitu. Iya, pasti karena jalur-jalurnya kan tadi kabelnya yang saya bilang Mas, hati-hati nanti kalau ada rasa nyeri ya, karena disetel kabelnya. Jadi organ yang rusak saat mengeluhkan cepat keluar itu hanya satu, pubococcygous muscle, tapi yang merusaknya banyak saat berlarut-larut tidak segera dibenahi gitu. Untuk pengerjaan pubococcygous muscle sendiri operasinya belum ditemukan secara klinis dan Ana pun membongkarnya dengan cara lain. Ana mau tanya pendapat Masnya, kira-kira saya bongkarnya itu bagaimana Mas? Kok Anda bisa rasakan progres seperti ini? Ya, versi Anda sendiri? Kalau versi saya sih tertarik banget ya. Mungkin stretching atau apa bahasanya, yang jelas mungkin tarikan-tarikan itulah mungkin melonggarkan daripada sistem rem. Nanti otomatisnya dipulihkan dengan cara multifungsinya, jangan dilupakan. Hanya untuk menahan sperma itu hanya fungsi kecil, bonus. Kalau otot ini nggak rusak. Itu pemirsa saya kesaksian dari pasien kali ini dari Jawa Timur, usia di bawah 50, mengeluhkan cepat keluar dan merasa baik-baik saja sistem sarafnya. Nanti Ana buktikan di sini. Setelah dari sini akan lebih bagus lagi untuk tingkat ereksi dan sensitivitasnya, karena yang beliau tidak tahu Ana benahi, yang tidak dikeluhkan katanya baik-baik saja tadi ya. Sensitifnya udah dapat banget tadi waktu. Dapat, belum apa-apa. Itu belum. Terus saya kalau sedikit udah tegang banget gitu tadi, makanya terus. Itu belum. Tadi yang saya sampaikan, Mas tambah joggingnya ya Mas ya, kasihan nih testisnya. Nah itu sebenarnya tadi karena saya temukan sesuatu yang kurang beres. Saya nggak bilang tidak beres, tapi masih bisa diberesin nih. Kalau dari sekarang mulai pola makannya, olahraga, tambah jogging dikit ya, karena ada sesuatu yang dia gimana ya, dia bisa dapat nilai 8, kenapa ini cuma 5 gitu ya. Dikasih pelajaran lagi supaya dia bisa lebih, bukan remnya tadi, bukan saya bicara yang soal Mas tambah jogging ya. Itu tadi ya, karena saya menemukan sesuatu di situ. Itu dulu pemirsa saya, mau lanjut di tahap ketiga. Mudah-mudahan ini ada sebuah gambaran dari percakapan ini bagaimana anak terapi bekerja. Tidak ada hal negatif yang disajikan. Andai kata Anda merasa enak, iya karena bersinggungan dengan sistem saraf gitu. Anda merasa sakit, ya karena bersinggungan dengan saraf. Saat Anda merasa malu, Anda gugup,
karena memang bersinggungan dengan saraf-saraf di tubuh Anda. Jadi rasa apapun nano-nano di sini ada, ya, gitu. Makasih banyak, silahkan baring Mas. Minum dulu mungkin.